Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Hari ini kita akan masih membahas tentang Pro Liga 2024 yang sudah memasuki babak Final Four. Hari ini kita akan membahas tentang sektor putri yang persaingannya sangat di luar prediksi, sangat sengit, sangat seru, dan sangat kompetitif. Karena apa? Karena semua tim sama-sama saling mengalahkan. Jadi sekarang ini 4 tim yang sama-sama masuk ke babak Final Four Pro Liga 2024 seperti Jakarta BIN, seperti Jakarta Electric PLN, Jakarta Pertamina Enduro, dan Jakarta Popsivo Poluan itu sama-sama mendapatkan 1 kemenangan dan juga 1 kekalahan. Ini menjadi catatan yang di luar prediksi karena apa? Ada beberapa tim yang memang diprediksi akan sangat kuat di Final Four. Salah satunya adalah Jakarta BIN yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi. Tapi nyatanya persaingan di Final Four ini sebenarnya sangat luar biasa, sangat seru, sangat sengit, sehingga akhirnya tim-tim yang di awalnya diprediksi akan mendapatkan kemenangan dengan mudah atau bahkan akan menjadi tim yang sangat kuat di Final Four akhirnya terjungkal. Kita bisa mengambil contoh yang akan kita bahas hari ini yaitu Jakarta BIN yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi. Jadi Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron dan teman-temannya di Jakarta BIN sudah menjalani 2 pertandingan. Pertandingan pertama Jakarta BIN melawan Jakarta Pertamina Enduro. Hasilnya adalah Jakarta BIN dikalahkan oleh Jakarta Pertamina Enduro dengan skor 1-3. Tapi setelah itu Jakarta BIN bangkit dan akhirnya mengalahkan Jakarta Electric PLN pada hari kedua Final Four Pro Liga 2024 di Gor Gelora Bung Tomo Surabaya dengan skor 3-0. Ini adalah comeback yang sangat bagus, comeback yang sangat luar biasa karena apa? Tidak mudah membalikkan mental setelah menelan kekalahan, terutama untuk tim-tim yang memang diprediksi akan menjadi tim kuat di Final Four. Nah, Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya itu bisa bangkit setelah kekalahan melawan Jakarta Pertamina Enduro. Jadi mereka bangkit dan akhirnya mengalahkan atau menghajar Jakarta Electric PLN dengan skor 3-0. Seperti biasanya, Megawati menjadi pemain yang sangat luar biasa untuk Jakarta BIN. Jadi di pertandingan sebelumnya ketika melawan Jakarta Pertamina Enduro, Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron ini bisa menyumbangkan 24 poin untuk Jakarta BIN. Nah, kemarin dia bisa mendapatkan 17 poin ketika Jakarta BIN mengalahkan Jakarta Electric PLN. Megawati Hangestri Pertiwi yang saat ini bermain untuk Red Spark juga di Liga Voli Korea Selatan itu menjadi top skor saat pertandingan Jakarta BIN melawan Jakarta Electric PLN. Dia unggul dari para pemain lainnya termasuk para pemain asing. Jadi di posisi kedua itu ada Karajane Bajema yang bisa mendapatkan 14 poin, sementara itu Marina Markova itu mendapatkan 13 poin. Nah, dengan catatan-catatan yang sangat bagus ini, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan saat ini duduk di posisi pertama klasemen sementara Final Four Pro Liga 2024. Ini merupakan catatan yang bagus, bisa dikatakan impresif. Karena apa? Karena perjalanan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan di Final Four sebenarnya diawali dari hasil yang kurang bagus ketika mereka dikalahkan oleh Jakarta Pertamina Enduro dengan skor 1-3 pada pertandingan pertama. Nah, kita akan membedah apa saja faktor yang membuat Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya di Jakarta BIN akhirnya bisa mengalahkan Jakarta Electric PLN pada hari kedua Final Four Pro Liga 2024. Jadi seperti yang sudah dibilang sebelumnya bahwa hanya ada 4 komponen yang bisa membuat tim itu bisa mendapatkan kemenangan atau bahkan mengalami kekalahan. Komponen pertama tentu saja attack, komponen kedua adalah block, komponen ketiga adalah soft, komponen keempat adalah error. Nah, kita akan membandingkan apa saja statistik antara Jakarta BIN dan Jakarta Electric PLN pada pertandingan kedua di hari kedua Final Four Pro Liga 2024. Dari sisi attack, sebenarnya tidak terlalu jauh lah, meskipun ada perbedaan 8 attack. Jadi Jakarta BIN itu bisa melakukan 43 attack, sementara Jakarta Electric PLN itu bisa melakukan 36 attack. Meskipun sebenarnya tidak terlalu jauh karena hanya ada 7 perbedaan attack, tapi memang itu menjadi sebuah perbedaan yang bisa menjadi kunci bagi sebuah tim untuk mendapatkan kemenangan atau untuk mengalami kekalahan. Nah, Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya di Jakarta BIN ini bisa memanfaatkan attack itu, perbedaan keunggulan attack itu untuk mendapatkan kemenangan. Selain itu, kita bisa membandingkan bahwa blok kedua tim antara Jakarta BIN dengan Jakarta Electric
PLN ini tidak jauh berbeda. Jadi Jakarta Bin itu mendapatkan 6 poin dari blok, sementara Jakarta Electric PLN itu bisa mendapatkan 5. Dari sisi serve juga tidak jauh berbeda, masing-masing Jakarta Bin itu mendapatkan 7, sementara Jakarta Electric PLN itu bisa mendapatkan 8. Nah, errornya itu juga tidak jauh berbeda, jadi Jakarta Bin itu mendapatkan atau melakukan 15 error, sedangkan Jakarta Electric PLN itu melakukan 19 error. Mungkin ini memang tidak jauh berbeda, tapi itu adalah perbedaan yang sebenarnya sangat krusial. Karena apa? Karena pertandingan akan sangat dipengaruhi oleh kesalahan-kesalahan elementer yang dilakukan oleh para pemain yang ada di lapangan. Seperti yang kita ketahui, 1 poin itu sangat berharga untuk semua tim yang berlaga di Proliga 2024. Kalau kita bandingkan, kita akan membedah khusus apa yang terjadi di Jakarta Bin yang diperkuat oleh Megawati, Hangestri Pertiwi, dan kawan-kawan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa mereka melakukan attack itu sebanyak 43 kali saat melawan Jakarta Electric PLN. Nah, angka itu memang menurun dibandingkan ketika Jakarta Bin melawan Jakarta Pertamina Enduro pada hari pertama ketika mereka dikalahkan dengan skor 1-3. Saat itu Megawati, Hangestri Pertiwi, dan teman-temannya itu melakukan 60 attack. Jumlah yang memang turun, tapi ternyata para pemain Jakarta Bin ini seperti Megawati, Hangestri Pertiwi, dan teman-temannya itu bisa menggantinya dengan perbaikan di sektor lain. Jadi kalau misal kita bandingkan, ketika melawan Jakarta Pertamina Enduro, Megawati, Hangestri Pertiwi, dan teman-temannya itu bisa melakukan 8 blok yang menghasilkan poin. Sementara ketika melawan Jakarta Electric PLN, mereka hanya mendapatkan 8. Perbedaannya hanya 2, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh sangat besar, sehingga tidak berpengaruh sangat masif. Sedangkan kalau dari serve, Megawati, Hangestri Pertiwi, dan teman-temannya itu bisa mendapatkan 5 poin dari serve saat melawan Jakarta Pertamina Enduro. Tapi ketika mereka melawan Jakarta Electric PLN, mereka mendapatkan 7. Nah, ini ada perbedaan yang sangat mencolok, yang sangat besar di sektor error. Jadi, ketika Megawati, Hangestri Pertiwi, dan teman-temannya itu melawan Jakarta Pertamina Enduro, mereka itu para pemain Jakarta Bin itu bisa melakukan 30 error yang menguntungkan tim lawan. Nah, ketika melawan Jakarta Electric PLN, Megawati, Hangestri Pertiwi, dan teman-temannya itu hanya melakukan 15 error. Itu artinya apa? Artinya jumlah error, jumlah kesalahan, baik kesalahan receive, kesalahan serve yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Bin seperti Megawati, Hangestri Pertiwi, dan teman-temannya itu berkurang sangat jauh. Artinya dari 30 error yang mereka lakukan ketika melawan Jakarta Pertamina Enduro, akhirnya turun hanya menjadi 15 ketika Megawati, Hangestri Pertiwi, dan kawan-kawannya menghadapi Jakarta Electric PLN. Ini apa? Ini artinya perbaikan yang dilakukan oleh jajaran pelatih Jakarta Bin itu memang berpengaruh sangat signifikan, sehingga mereka bisa bangkit dari kekalahan ketika melawan Jakarta Electric PLN. Tapi faktor lainnya juga, peran dari setter ini juga sangat berpengaruh. Jadi para setter yang ada di Jakarta Bin itu menjalankan tugasnya jauh lebih baik dibandingkan ketika mereka menghadapi Jakarta Pertamina Enduro. Ketika Jakarta Bin menghadapi Jakarta Pertamina Enduro, banyak penggemar voli Indonesia yang menganggap Yolana dan juga Arneta yang berposisi sebagai setter di Jakarta Bin itu tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak menunjukkan performa yang baik di atas lapangan. Nah, tapi hal itu menjadi sebuah cambuk bagi Yolana dan juga Arneta untuk tampil jauh lebih impresif ketika Jakarta Bin mengalahkan Jakarta Electric PLN dengan skor 3-0. Nah, ini juga pasti ada evaluasi yang sudah dilakukan oleh jajaran pelatih Jakarta Bin untuk permainan yang diterapkan oleh Megawati, Hangestri Pertiwi, dan kawan-kawan saat melawan Jakarta Electric. Karena apa? Karena semuanya itu menjadi berubah cukup signifikan. Salah satunya yang tadi saya bilang, bahwa dari sisi error, para pemain Jakarta Bin ini bisa mengurangi, bisa menekan jumlah error yang mereka lakukan di atas lapangan. Nah, kita juga bisa membedah secara person to person, jadi pemain ke pemain. Jadi dari sisi spike, misalnya seperti ini, Megawati, Hangestri Pertiwi seperti biasanya selalu menjadi monster point bagi Jakarta Bin di setiap pertandingan. Saat melawan Jakarta Electric PLN, Megawati, Hangestri Pertiwi atau Megatron ini dia mencoba melakukan
22 spike dan mendapatkan 14. Nah, sedangkan pemain kedua adalah Kenya Karkaces yang mencoba 20 tem dan bisa mendapatkan 10 poin untuk Jakarta Bin. Nah, selanjutnya itu ada Kara Bajema yang mencoba 22 attempt dan bisa mendapatkan 9 poin. Nah, sedangkan di kubu lawan itu ada Marina Markova yang mencoba 22 spike dan bisa mendapatkan 10 angka. Selain itu ada Katerina Zitkova yang mencoba 26 percobaan spike dan bisa mendapatkan 8. Dari sisi blok itu sebenarnya pemain-pemain kedua tim itu juga menunjukkan performa yang bagus. Jadi Bajema ini mencoba 3 blok dan mendapatkan 3 poin, sedangkan Megawati mencoba 2 blok dan mendapatkan 1 poin. Sedangkan Marina Markova itu mendapatkan 1 poin dari 2 percobaan blok, sedangkan Juhaidar itu mendapatkan 1 poin dari percobaan 2 blok. Nah, selain faktor-faktor tadi, faktor-faktor statistik dan juga faktor kesalahan-kesalahan atau apapun yang terjadi di lapangan, ada faktor lain yang menurut Jakarta Electric PLN membuat mereka akhirnya tampil tidak dalam performa terbaik, yaitu faktor kelelahan yang dirasakan oleh Yola, Yuliana, dan kawan-kawannya. Jadi pada pertandingan melawan Jakarta Bin ini, jajaran pelatih dari Jakarta Electric PLN menganggap bahwa para pemain itu memang merasakan kelelahan yang luar biasa karena sebelumnya mereka harus bertanding sampai larut malam ketika mereka melawan Jakarta Popsivo Poluan. Saat itu Jakarta Electric PLN bisa mengalahkan Jakarta Popsivo Poluan dengan skor 3-1 pada hari sebelumnya sebelum mereka bertanding melawan Jakarta Bin. Nah, jadi pelatih Jakarta Electric PLN Camnan Dokmai itu mengatakan bahwa para pemain Jakarta Electric PLN seperti Yola, Yuliana, dan kawan-kawan itu tidak memiliki banyak waktu untuk pemulihan setelah melawan Jakarta Popsivo Poluan. Bahkan dia mengatakan bahwa timnya, para pemainnya itu praktis hanya memiliki waktu recovery selama 9 jam. Itu menjadi catatan yang merugikan untuk Jakarta Electric PLN di babak Final Four ini, karena sebelumnya mereka bertanding sampai larut malam, kemudian mereka harus bertanding melawan tim kuat seperti Jakarta Bin yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawannya. Nah, jadi pelatih Jakarta Electric PLN ini juga mengatakan bahwa para pemain baru kembali ke hotel jam 12 malam sehari sebelumnya, terus lanjut makan dan baru bisa istirahat sekitar jam 2 dini hari. Nah, ketika mereka baru bisa istirahat jam 2 dini hari, mereka akhirnya pada hari yang sama malamnya itu mereka harus menghadapi Jakarta Bin yang di atas kertas itu memang merupakan salah satu tim unggulan, tim kandidat juara di Proliga 2024 ini. Di sisi lain, Wilda yang merupakan kapten Jakarta Bin mengatakan bahwa dirinya dan kawan-kawannya itu sudah melakukan evaluasi, sudah melakukan perbaikan dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan saat melawan Jakarta Pertamina Enduro. Jadi ketika mereka kalah melawan Jakarta Pertamina Enduro dengan skor 3-1, para pemain Jakarta Bin seperti Wilda, seperti Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan itu melakukan evaluasi yang dipantau oleh para jajaran pelatih yang diinstruksikan oleh pelatih Jakarta Bin. Nah, hasilnya adalah diterapkan di pertandingan ketika mereka melawan Jakarta Electric PLN. Hasilnya sudah kita tahu bahwa pada akhirnya Jakarta Bin bisa mengalahkan Jakarta Electric PLN dengan skor 3-1 melalui spike-spike yang sangat keras, melalui penampilan yang sangat impresif dari para pemainnya seperti Megawati Hangestri Pertiwi. Kalau menurut kalian akan seperti apa persaingan di pertandingan-pertandingan selanjutnya di babak Final Four Proliga 2024 ini? Tulis di kolom komentar, atau kalian punya analisis lain kenapa pada akhirnya Jakarta Bin bisa bangkit dari kekalahan dan akhirnya mendapatkan kemenangan ketika melawan Jakarta Electric PLN. Semoga Proliga semakin jaya, semoga pertandingan-pertandingan semakin seru, dan juga tidak lupa semoga Timnas Voli Indonesia, semoga Timnas Indonesia bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara seperti yang sudah-sudah, tapi juga naik kelas sehingga bisa mendapatkan hasil yang sangat impresif, mendapatkan prestasi yang sangat bagus di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.